KDC. Oke, wah, udah banyak yang join ya. Oke ya, di sini kita tetap punya WLN ya, WLN tetap ada. Dan ini ada yang ada KDUV 1 ya, WLN. Kalau WLN untuk frekuensi yang UHF ini ada di tipe yang KDUV 1 seperti ini ya. Ini yang bisa UHF, yang bisa VHF ya. Yang lainnya ini yang di depan ini semuanya single band. Single band UHF 400 sampai 470. Jadi kalau misalnya buat event-event yang di dalam gedung ini cocok banget gitu ya. Nah, untuk WLN ada yang di depan ini tipe yang KDC 1 ya. Nah, yang ini yang ada tengahnya ini KDC 1 plus. Oh ya, jadi ini ada indikator channel. Terus udah gitu kalau yang ini bedanya. Nah, ini KDC 1 plus itu keunggulannya ini ya, ada indikatornya ya, channelnya di depan. Semuanya sama. Untuk WLN itu semuanya ada 16 channel UHF 400 sampai 470 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada HT KDC 100 itu ada nggak ya, Mang? KDC 100? Ada dong. KDC 102 yang biasa ya. Iya. Mana makanya? Harus makan sini nggak? Oke, untuk jarak berapa maksimal ya? Ini kalau misalnya yang WLN, tipe WLN KDC 100, KDC 1, semuanya powernya nggak nyampe 5, jadi ini nggak bisa sampai jauh-jauh. Kalau misalnya di dalam gedung itu sekitar 8 lantai gitu ya, misalnya di gedung bertingkat. Terus kalau misalnya jarak, tergantung lagi sama kepadatan ininya ya, banyak pohon apa enggak, banyak gedung apa enggak. Itu kalau misalnya jarak tuh 700 meter sampai 1 kilometeran gitu ya. Jadi kalau misalnya tempatnya terbuka, lebih lega lagi, itu bisa sampai 2 kilo. Ini pernah ada yang ngetes juga ya, yang WLN KDC 1, KDC 100 baik sama KDC 888 plus gitu ya. Ini powernya nggak nyampe 5, jadi ini nggak bisa sampai terlalu jauh gitu ya. Wah, sebentar ya, WLN berapa? WLN berapa? Ini WLN ada KDC 1, KDC 1 plus, KDC 100 sama KDC 88 plus ya. Oke. Cek HT ICOM ori dong. ICOM yang tipe berapa nih, Kak? Kalau misalnya ICOM yang ini V86 ini yang best sellernya harganya 1.850 ya. Ini di VHF. Oke, pengen beli tapi nggak ada yang mau diajak curhat. Loh, kenapa ya? Kak, ada redel nggak ada ya, Kak? Semangat ya, Kak. Semoga lelahnya Kakak hari ini jadi berkah ya. Amin. Kak, WLN berapa, Kak? WLN mulai dari 175.000 aja ya, yang satuan. Dari yang modelnya yang KDC 1. Terus yang KDC 1 plus satuannya 245 aja. Oke ya. Sebentar, Redel tadi tidak ada ya, Kak. Oke, spill buat 5 kilometer. Buat 5 kilometer. Wah, itu kalau misalnya mau power yang gede sampai 13 watt sekalipun juga masih tergantung ya lokasinya. Kalau misalnya di padat pemukiman tuh kayaknya nggak yakin ya bisa nyampe sampai 5 km tanpa ada batuan repeaternya gitu ya. Tapi kalau misalnya kakaknya kenal sama HTPOC ya, boleh pakai HTPOC, Digitalk boleh, Talkpot boleh gitu. Itu karena nggak usah ragu lagi, nggak usah khawatir, maksudnya nggak usah khawatir sama yang namanya jarak ya. Jarak itu tidak ada batasnya kalau di POC ini. Kalau misalnya masalah sinyal, kakak bisa pakai sinyal yang providernya sinyalnya kuat kayak Telkomsel gitu ya. Tapi pakai
GSM apa aja bisa gitu ya. Oke, yang UHF ada di WLN. WLN tuh the best UHF ya. The best UHF yang suaranya itu keren banget ya. Clear voice, suaranya jernih, keren banget. Itu kepake banget kalau misalnya kakaknya mau bikin usaha kayak kafe-kafe gitu ya, mau bikin tempat kopi baru gitu, enak banget ya. Terus udah gitu koordinasi sama timnya tuh bisa pakai WLN ini cukup banget gitu ya. Terus udah gitu kayak misalnya kakak mau ngadain acara lagi kan COVID sekarang IO udah pada ini ya, udah pada beraksi lagi ya. Jadi ini kalau misalnya bikin acara kayak IO, WO itu udah cukup banget pakai WLN ini ya. Karena ini kalau misalnya dalam ruangan itu UHF bagus. Yang bisa jauh yang mana Kak? Yang bisa jauh itu POC udah pasti ya. Jadi ini bisa antar pulau, antar negara ya. Ini benar-benar nggak bisa dibatasin lagi ya pakai jarak. Jadi mau jaraknya 10 km, 100 km, 1000 km bahkan ya. Ini karena dia pakai jaringannya 4G. Jadi nggak usah takut lagi jaraknya nyampe apa enggak, suaranya putus gara-gara masalah jarak ini enggak ya. Ini jadi kalau misalnya pakai POC udah enak banget karena ini sistemnya itu dia pakai Android Pie 9 ya, udah kayak HP banget. Jadi tinggal login aja Google Play Store-nya, nanti tinggal download Walkie-Fleet atau Zelo ya. Jadi nanti bisa langsung terkoneksi, terhubung sama yang sesama teman-temannya yang pakai Walkie-Fleet gitu ya. Oke ya, ini Talkpod ini yang terbaru ya, kebetulan yang dipegang ini harganya 4.250.000. Nah, terus ya, wah ini banyak yang kemis ya. Mbak Dia help me. Oke. Sorry, ini dijawab satu-satu sebentar ya. iCom terbaru tipe apakah? Harga berapa? iCom terbaru ini bisa di V86, ini harganya 1.850.000. Ini worth it banget ya. Kalau misalnya ditanya powernya berapa, ini powernya 7 watt, bener-bener pure 7 watt gitu ya. Kalau misalnya HT iCom kan dari Jepang gitu ya. Ini benar-benar pure 7 watt. Beda sama yang misalnya HT Baofeng gitu. Dia kalau misalnya bilang 10 watt itu nggak nyampe 10 watt gitu. Oke. Kalau antena ada Kak. Mau tipe apa Kak antenanya? Kak, ini second atau baru? Semuanya di Hanika HT-nya baru ya, Kak? Oke. Thank you. Oke. Baru Kak Kak Al Mubarak ya. Kalau buat touring cocoknya pakai apa? Yang kayak gini ya tadi ya. Yang V86 cocok ya untuk touring karena banyak banget yang review pakai touring tuh enak banget yang ini. Frekuensinya VHF. Kalau misalnya di dalam ruangan biasanya pakai frekuensi yang UHF. Tapi kalau misalnya kakaknya di outdoor buat touring boleh pakai iCom V86 recommended juga ya. Tapi kalau misalnya kakaknya aktivitasnya di outdoor tapi yang medannya ekstrim ya, kayak rawan hujan, terus dari gitu kakaknya yang buat naik gunung ini better pakai yang WR88 Plus ya. Ini ada yang dual band, ada yang 6 band. 6 band itu untuk receive-nya ya, receive-nya yang 6 band. Tapi tetap dual band. Ini fiturnya itu oke banget, terus dari gitu ketahanannya juga oke banget. Karena ini waterproof ya. Untuk tekanan airnya itu nggak bisa sampai dalam-dalam, tapi kalau misalnya cemplungin aja itu masih bisa berfungsi dengan baik. Dan ini suaranya keren banget ya. Untuk dengerin radio tuh enak banget, suaranya kenceng ya. Terus bagus. Terus kalau misalnya ini kelemahannya sih di antenanya ya. Kalau misalnya kakaknya mau ganti antena, better pakai yang RH77B itu bagus ya, cocok. Ini receive-nya juga oke 10 watt, ini pure 10 watt ya. Nggak budek ya receive-nya, ini oke banget ya. Untuk WR88 Plus bisa pilih yang kalau misalnya yang dual band ini ada ANC-nya ya. Ada smart noise reduction. Jadi kalau misalnya diaktifin gampang banget, tinggal tekan tanda bintang aja. Nanti kalau ada suara angin di sekitarnya itu nggak akan bikin suara kita nggak jelas gitu ya. Itu bagusnya ini ya WR88 Plus ini. Udah gitu ini tuh the best ya kalau misalnya bilang hati Cina itu ini pure kalau misalnya powernya 10 bener-bener 10 gitu ya.
Udah dites soalnya ya, high powernya itu UHF, baik UHF dan VHF-nya itu 10. Lalu ini juga ini waterproof ya, tadi udah ya. Kalau misalnya di pinggir pantai atau kakaknya kerjanya di lingkungan yang bising gitu ya, banyak suara mesin-mesin, ini bisa membantu ya noise cancellingnya. Lalu sebentar, Alinko DJ CRX berapa nih kak? Ada ya kak? CRX 7, CRX 7, CRX 5 ada ya? Baterai Furuno DP 2600. Ada nggak kakak? Nggak ada ya kak Furunonya. Casual charger Berlin nggak ada. Bisa bawa ke hutan berarti ya kak? Udah ya? Oke. Spill yang paling murah udah pasti ini ya. WLN KDC 1 udah paling murah. Ya, untuk harga satuannya cuma 175 aja. Itu untuk yang polos kayak gini ya. Ini untuk yang polos 175. Tapi kalau misalnya loreng kayak di depan ini, harganya 195. Oke. Thank you. Jadi tinggi ya. Kelihatan gak ya? Oke ya. Ya, cuman kartu perdananya khusus juga, Mbak. Kartu perdananya boleh pakai GSM apa aja ya? Telkomsel bisa, Excel bisa, Axis bisa, Indosat bisa. Oke. Sorry. Halo kakak, WLN yang dual band spill dong, siap ya. WLN yang dual band kebetulan di sini di depan sini udah ready ya, udah dicas full juga. Nah ini kebetulan barengan aja ya sama yang KDC. Di mana sih? Aku udah taruh di sini perasaan deh. Oh ini dia nih, ketemu nih WLN KD UV1 yang ini yang dual band ya. Ini keren banget dan ini best seller juga ya. Akhir-akhir ini banyak banget yang pesan KD UV1 ya. Bentuknya benar-benar mirip sama UV5R Baofeng yang dulu ya. Ini kalau misalnya bedanya, ini benar-benar mirip tapi beda, bisa dilihat ya bedanya. Ini sama-sama dual band, tapi kalau yang WLN KD UV1 ini ada slot untuk ngecas ya di sini, portnya tipenya mini USB. Terus suaranya lebih lantang gitu ya, lebih keren. Kalau misalnya mau didengar ya, coba misalnya kakaknya boleh dengar sendiri ya. Channel mode. Nah, ini yang UV5R ya. Suaranya oke juga ya. Cuman berbeda ya kalau misalnya yang WLN KD UV1. Welcome. Nah, bisa kayak gimana ya suaranya? Suaranya lebih tegas gitu ya. Jadi boleh pilih sendiri ya. Ini butuh yang kayak gimana. Ini dua-duanya sama-sama bagus. Terus udah gitu harganya juga sama-sama terjangkau ya. Ini powernya nggak nyampe 5 watt ya. Ini harganya kalau KDUV1 ini harganya 345. Itu termasuk charger adaptornya sama baterainya. Terus ada desktopnya juga ya. Jadi kalau misalnya yang UV5R ini dia chargerannya masih sama juga ya, sama yang kayak yang dulu. Ini dipakai desktop ya. Ini bukan deh. Pokoknya ada desktopnya lagi ya untuk Baofeng UV5R ini. Oke. Aku ada kemis nggak ya Mbak? Belum ya. Yang pakai kartu ada kak? Ada kak HT POC. Mau yang HT apa nih kak? POC-nya? Jadi di sini kebetulan ada box chip juga ya. Kalau misalnya kakaknya pernah denger box chip, ini bisa jadi gateway juga. Bisa nyambungin antara analog ke HT-POC, bisa nyambung ke HT analog, bisa nyambung ke HT-POC, bisa nyambungin analog sama POC gitu ya. Jadi ini portable gateway. Ini recommended banget. Ini harganya 10.475 ya. Jadi kalau misalnya kakak punya POC dan analog, punya box chip ini membantu banget ya. Kalau misalnya kakaknya nggak punya gateway, kalau nggak pakai gateway yang D828 juga bisa gitu ya. Lalu, sorry. Yang murah bisa jarak 2 sampai 4 kilometeran. Mungkin yang ini ya, kalau misalnya HT analog ya. Kalau jarak segitu better yang powernya lebih besar ya. Mungkin kalau misalnya bisa nyampe antara 2 kilo sampai 4 kilo, mungkin yang powernya lebih besar ya, bukan yang kayak kalau misalnya UV5R itu 5 watt ya, kita boleh pakai yang 10 watt ya mungkin ya, yang kayak gini nih. Ini powernya benar-benar 10 watt ya yang ini ya.
Bedanya kayak kain. Apanya? Yang tali sepatu? Ya kain. Oh, yang tali sepatu lebih awet, lebih ini. Bedanya tali sepatu sama yang biasa ya. Kalau misalnya tali sepatu tuh lebih awet, lebih pakem gitu. Kabelnya lebih tebel gitu ya. Jadi kalau misalnya ketarik-tarik tuh nggak gampang rusak gitu. Biasanya kalau misalnya terlalu tipis, biasanya kalau misalnya ketarik-tarik gitu, dia bisa mengganggu suaranya bisa hilang-hilang gitu ya. Oke ya. Kak, apa bedanya nomor 2 sama 3 tadi ya? Oh, ini aku kayaknya agak nge-scroll-nya bisa ini ya. WLN bisa dibawa ke hutan, better kalau misalnya di hutan pakai aduh, aku kaget banget ini. Kalau WLN better yang di dalam ruangan ya, karena nggak recommended untuk kalau misalnya yang di hutan mungkin yang ada VHF yang dual band ya. Tapi kalau misalnya di hutan tuh better yang proteksinya maksimal seperti ini ya, Wearcom WR88 Plus ini udah pasti oke buat di hutan, karena kalau misalnya kena air hujan, keguyur air hujan ini masih stabil. Wah, Talkpod S69 udah nggak dimahalin nih Kak. Jadi ini benar-benar kalau misalnya Kakak lihat Talkpod yang sekarang itu udah ada Google Play Store ya. Kalau yang lama belum ada ya Google Play Store-nya. Jadi kalau misalnya yang Talkpod S69 yang sekarang ini udah bisa settings sendiri ya di dalam sini. Jadi ini bisa langsung install di Google Play Store-nya. Kalau yang dulu masih pakai kabel program, kalau yang ini udah tinggal Google-nya di sign in aja, terus udah gitu udah di download aplikasi Walkie gitu atau Zello gitu ya. Jadi ini udah penampilan yang terbaru ya. Ini mirip sama Talkpod N59. Jadi ini layarnya tapi lebih besar dan ada NFC-nya di sebelah sini gitu ya. Jadi ini benar-benar mumpuni banget ya. Kalau misalnya stoknya juga nggak terlalu banyak juga ya. Jadi boleh di order ya kalau misalnya yang untuk Talkpod S69 ini. Karena fiturnya udah lebih bagus dari yang sebelumnya ya. Oke. WLN tadi udah ya, rata-rata harga baterai dong. VHF berapa ya? Harga baterai tergantung tipe dia. Oh iya, tergantung tipe. Iya. Ini udah semua ya? Itu spill nomor 17 yang Army. Oke. WLN Army ya, nomor 17. Walkie-talkie yang dual band banyak ya Kak. Mau yang mana nih Kak? Lokasi mana? Lokasi udah ya? Lokasi udah ya di Harko Glodok. BFH6 ada, BFH6. Tunggu, aku kemis ya. Tunggu yang ini ya, yang Army dulu ya. Ini yang KDC 1. Ini yang seperti ini. Ini bisa satuan, bisa juga beli sepasang ya. Ini kalau seharga satuannya 195 untuk yang standar. Tapi kalau misalnya kakaknya beli yang lengkap, dapat handsfree sama dapat desktopnya itu harganya 220. Terus itu juga harganya belum dinaikin ya. Di TikTok tuh itu udah paling murah ya, karena di TikTok tuh benar-benar dibantu juga sama voucher-vouchernya. Kita juga belum naikin yang untuk yang di TikTok. Jadi kalau misalnya beli di TikTok itu benar-benar lebih hemat sebenarnya ya. Terus udah gitu ini kalau misalnya beli yang sepasang harganya 425 udah lengkap ya. Lengkap semuanya. Jadi baterainya dapat radionya 2, terus baterainya 2, semuanya 2 gitu ya. Oke. Di-spill ya Kak yang mana nih? Oke, nggak bisa COD. Iya Kak, nggak bisa COD. Maaf ya Kak. HT UHF yang 7 watt murni single band ada nggak? UHF 7 watt ada ya? Bang Adol. UHF 7 watt. Kalau misalnya yang 10 watt UHF ada ya yang frekuensi 350 itu ada yang Wearcom WR808. Itu 10 watt ya. Hah? UHF 10 wattnya di PHF ya. 8. Yang mana? Wearcom. Hah? UV82. Ada 8 watt. Oh iya, kalau misalnya UV82 itu dual band bukan ya? Ya, ada yang 8 watt UV82 ada ya. BFH6. Oke, BFH6 tadi ini BFH6 apa ini ya? Bukan 9R ya? Oh, ini dia, bener. Ini BFH6, ini recommended juga. Receive-nya bagus ya. Terus udah gitu, ini kalau misalnya BFH6 itu sama BFH7 ditanya bagus yang mana?
BFA6 udah masih lebih oke ya, receive-nya masih lebih bagus. Terus ini powernya berapa yang ini ya? 5 watt ya? 10 watt. Kalau misalnya ditanya powernya, oh iya, ini dalam box ini untuk kelengkapannya Baofeng itu benar-benar lengkap ya. Jadi dapat baterai, dapat semuanya ya. Jadi kalau misalnya dibuka boxnya, ini benar-benar lengkap banget ya. Belt clip semua ada, antena ada, terus udah gitu hands-free-nya juga dapat selalu ya. Kalau Baofeng selalu ada hands-free dan ada desktop-nya juga ya. Yang lain biasanya HT-HT optional ya untuk desktop sama hands-free. Jadi kalau yang di ini Baofeng ini selalu lengkap ya. Dia selalu memberikan charger adapter, terus udah gitu ada belt clip-nya dan lain-lain ya. Untuk ininya receive-nya untuk BFA6 ini recommended banget ya. Ini benar-benar bagus. Terus kalau misalnya dibanding sama BFA7 ya, ini lebih slim ya. Sebentar. Oke. Ini bentuknya seperti ini ya. Terus udah gitu ini PTT-nya terbuat dari bahannya karet ya. Terus ini boleh kita nyalain deh. Nggak nyampe 30. Terus mau 20. Antenanya di mana ini? 10 nggak ada. Oke, sebentar ditanya. Nggak ada 10. Antenanya tadinya. Enggak, buat cuci 20. Kan 30 kan? 5. Nggak nyampe 30 pokoknya. 5 ya. Wih, ini antenanya di mana ya? Iya, 3. Ada yang kemis nggak Mbak Dia? Belum ya? Oke, terima kasih Mbak Dia. Ini dia nih, ketemu nih antenanya. Jadi ini untuk antenanya juga bagus ya. Sama HT-nya cocok. Jadi untuk BFH6 boleh jadi pilihan untuk HT 10 watt ini termasuk bagus ya. Oke. Nah, seperti ini bentuknya, benar-benar simple, terus ringan ya. Depannya seperti ini ya, ada layarnya. Dan ini agak terang ya untuk layar screen-nya. Terus dia ada tombolnya, dia bisa VHF, UHF ya. Nah, seperti ini, tampilan ini kayak nggak terlalu ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar ya. Makasih ya, Pak. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk Baofeng, kira-kira spill-nya. Kalau misalnya ditanya bagus apa enggak, ini bagus ya. Kalau misalnya dibanding sama HT-HT Cina yang lain ya, ini termasuk HT 10 watt yang unggul gitu. Terus receive-nya juga nggak budak, bagus untuk power 10 watt ya. UHF sama VHF-nya tuh kalau misalnya di high power tuh di 8 ya, di 8 watt. Berlin UV82. Motorola tipe apa, Kak? Berlin nggak ada ya? UV82 nggak ada ya. Alinco DJW 10 ada nggak? Ada ya. Oke, udah dijawab ya, Kakak. Oke. WR88 Sport Radio, ANC-nya ada. Kalau misalnya ditanya ANC-nya ada, itu dia nggak bisa auto sebenarnya. Kalau misalnya di setting di software-nya sebenarnya ada, Kak. Kalau misalnya yang WR88 plus yang Sport Radio, ini untuk noise cancellation-nya, itu berbeda dengan yang dual band yang ini ya, WR88 plus. Kalau ini bisa langsung ya, yang dual band. Tapi kalau misalnya Sport Radio ini perlu yang di softwarenya ya. Jadi dipakai softwarenya, disambung ke kabel program. Oh ya, ini kabel programnya berbeda sama HT Cina biasa ya, yang Kenwood itu. Ini berbeda. Jadi kalau misalnya mau pakai kabel program, dia lebih rapat gitu ya portnya. Jadi ini bisa disetting juga ANC-nya, tapi melalui di program ya, di program di komputernya. Jadi nggak bisa langsung di sini. Mungkin di menunya itu ada namanya P Audio gitu ya. Jadi itu bisa disetting manual juga. Tapi kalau misalnya yang WR88 Plus ini, sebenarnya ini fiturnya dia tuh tekan ini bintang lamaan, itu fiturnya berbeda gitu ya. Kalau misalnya yang WR88 Plus ini langsung ke noise cancellation-nya, jadi dia langsung
muncul tanda noise cancellation-nya kalau yang WR88 Plus yang dual band. Tapi kalau misalnya Sport Radio kalau ditekan tanda bintang lamaan itu dia langsung ke mode yang scan frekuensi. Jadi dia bisa scan frekuensi yang untuk HT lain dengan syarat ya ini HT-nya tone-nya dimatiin dulu gitu ya. Kalau nggak bisa nyambung gitu, nggak bisa kedengeran suaranya. Terus ya ini perbedaannya antara yang WR88 Plus sama Sport Radio ini ya. Selain yang Sport Radio ini bisa receive bandnya lebih banyak ya, six band. Ini tampilan layarnya yang berbeda ya. Untuk tampilan layarnya yang six band itu dia triple standby, triple display ya. Dia frekuensinya sorry nggak, aku tuh kayak ini deh. Apa nggak kelihatan gitu. Itu mantul Ci kalau terlalu dekat. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya yang Gitu dia. dual band sama yang six band ini beda di layarnya sebenarnya. Ini kalau misalnya dilihat ya di screen-nya, ini ada yang standby, ada 3 frekuensi yang standby gitu. Terus udah gitu dia PTT-nya juga ini ya, main PTT-nya dari plastik, jadi lebih awet ya. Kalau yang PTT dari plastik ini lebih awet karena ini sering dipencet ya. Kalau misalnya dari bahan karet lebih cepat kekikis gitu. Kalau misalnya plastik itu lebih strong ya. Tapi kalau misalnya ini dia PTT-nya ada 2 ya. Ini bisa tekan, biasanya yang sering ditekan yang main PTT. Jadi bisa langsung misalnya ke standby di 2-nya, di frekuensinya kan dual display gitu ya. Jadi misalnya yang atas ini kita tinggal pencet yang atas, terus yang bawah kita tinggal pencet yang bawah aja, sama kayak UV82 gitu modelnya. Terus ini kapasitas baterainya 3600 mAh, jadi udah lebih powerful ya. Oke. Sebentar ya. Adakah yang kemis akan dicoba di ini ya? Untuk harga ya, untuk harga yang ini ya Kak, sebentar ya. Untuk harganya WR88 Plus yang dual band itu harganya masih 875. Dan kalau misalnya yang six band itu receive-nya ya Kak ya. Sekali lagi kalau yang six band Sport Radio itu receive-nya ya, yang bisa nerima frekuensinya six band. Jadi itu harganya 1 juta ya yang Sport Radio. Terus udah gitu variannya juga warnanya banyak ya. Ada yang army juga sebenarnya. Ini yang ada yang tipe orange yang Basarnas. Ada yang abu-abu, cuman abu-abunya masih habis ya. Yang hitam polos juga masih ada. Oke, Kak Welly, Welcome WR88 Plus-nya harganya yang dual band ini harganya 875. Untuk yang six band itu harganya 1 juta ya sekali lagi. Terus udah gitu Kak Darwin, WR88 Plus ada PTT ID nggak Kakak? Ada ya Kak PTT ID-nya di software. Jadi kalau misalnya Kakaknya beli WR88 Plus, beli kabel software ya, dapat beli kabel program ya, nanti di note ya mau softwarenya tipe apa, nanti kita akan kasih ya sesuai dengan tipenya gitu ya. Oke. Sebentar ya. Kakak HT UHF 7 atau 8 nggak ada ya? Rik ada ya Kak? Rik tipe apa nih Kak? Ya ada Yesu FT 2980 ya? Kenapa? Riknya udah ya? Rik udah ya? Oke, 10 kakak itu ranking nomor 10 ya maksudnya? Sebentar. Jarak 10 kilo. Oh, jarak 10 kilo sekali lagi ya. Kalau misalnya di atas, kalau misalnya mau jarak jauh-jauh, amannya pakai HT yang POC sekalian gitu ya. Yang seperti ini bisa ya, Tokpot ada yang tipe N series-nya itu udah POC semua ya. Dari N series-nya itu mulai dari yang di Indonesia ada yang N50. Ini N series-nya tanpa layar ya. Ini POC-nya masih yang masukin programnya pakai total control yang ini ya. Ini better pakai Zelo, bisa pakai Walkie Fleet, bisa pakai TeamSpeak 3 juga, waktu itu ada yang pernah pakai juga, bisa juga. Terus kalau misalnya untuk HTPOC better pakai yang ada layarnya sekalian ya. Untuk yang ini tipenya N59 ya. Kalau misalnya ada yang nanya yang tipe N58 itu udah nggak ada lagi ya. Ini mirip banget sama N58, cuma ini ada kameranya gitu. Berapa Kakak harga kabel datanya? Kabel datanya itu 245 ya. Itu udah termasuk softwarenya untuk WR88 Plus Kak.
Jadi, oke, nomor 19 itu sepasang, baterainya kapasitas berapa mAh? Sebentar ya. 1.500. Oh, yang nomor 19 itu KDC 1 bukan sih? Iya. Yang Army kan. Oh, iya. Udah dijawab. Udah dijawab ya? Itu Oke, yang siap. nomor 10 sih. Ya, ini dia nanya lagi nih. Iya. Oke, yang nomor 19 itu sekali lagi yang sepasang itu baterainya kapasitasnya 1500 mAh ya, Kak, per baterai. Jadi itu udah awet, bisa sampai 2 harian ya, untuk misalnya seharian dipakai buat acara IO gitu, terus besoknya juga masih bisa kepake ya, masih kuat. Etalase nomor 10 tuh ada apa ya? Coba cek. KDC 100. Ini KDC 100. Aku udah nggak tahu di mana. Ada yang bisa di-spill gak KDC 100? Nggak ada. Jadi cuman ada yang itu doang. Kayaknya udah ada yang mesen ya. Kayaknya udah dirapiin sama kardusnya juga. Aku kehilangan KDC 100 aku. Oke, nanti yang KDC 100 yang nomor 10 di ini ya. Oke, jaraknya itu sekitar 1 kilometer. Jadi kalau misalnya KDC 100, KDC 1 itu powernya nggak nyampe 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam ruangan atau di daerah perkotaan seperti Jakarta atau kota-kota besar lainnya yang padat-padat, kota tuh pasti padat gedung, padat pohon gitu, itu nggak bisa terlalu jauh gitu ya. Kalau di kota-kota itu mustahil bisa sampai puluhan kilometer sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk HTWLN ini yang single band UHF ini jaraknya 700 sampai 1 km tuh bersih gitu, masih kedengeran suaranya, masih jernih suaranya. Nanti kita coba ya. Betulan di sini udah dicas. Kita coba yang KDC 1 yang plus ya, yang ada indikator sebentar. Yang ada indikator sinyalnya di depan. Nah, ini yang membedakan antara KDC 1 sama KDC 1 plus ya. Ini beda harga juga. Jadi kalau misalnya yang KDC 1 biasa itu harganya yang polosnya itu 175, yang ini 245 ya. Dia bisa nunjukin ya, ini kita lagi pakai channel berapa sih gitu. Nah, seperti ini ya. Ini KDC 1 plus ya. Ini kalau misalnya beda channelnya, satu di 1, satu di 4, ini nggak bisa terkoneksi gitu ya. Jadi ini super simple ya, sebenarnya makanya tinggal samain aja channelnya. Kita samain aja yang putih ya, 4 ya. Ini di 4 dua-duanya. Nah, seperti ini udah bisa langsung connect ya. Gampang banget pakainya. Tes ya. Ini super gampang pakainya, pakai WLN ini semua tinggal samain channel aja untuk sesama tipe ya, Kak. Kalau misalnya beda tipe harus diprogram dulu. Jadi KDC 1 sama KDC 1 plus itu perlu diprogram dulu untuk bisa terkoneksi. Tapi kalau misalnya sama tipenya seperti ini bisa langsung disamain channel aja. Jadi ini semuanya ada 16 channel, isinya frekuensi UHF-nya UHF di 400 sampai 470 ya. Bukan UHF yang 300 atau 500 gitu ya. Jadi ini khusus 400 sampai 450 standar ya. Untuk jarak sekali lagi ini nggak sampai 5 watt, jadi nggak bisa jauh-jauh ya. Ini bersihnya di 700 meter sampai 1 kilometeran ya. Tergantung, misalnya lokasinya makin banyak sekat, makin banyak gedung, makin banyak tembok, itu akan semakin nggak bisa semakin jauh gitu ya intinya. Kalau misalnya semakin lega, kemarin ada yang pernah ngetes sampai 2 kilometeran ya. Termasuk yang KDC 88 plus sama yang KDC 100U belum ada ya? Sama yang KDC 100U. KDC 100U itu yang etalase nomor 10 itu ada LED display di bagian depannya. Jadi ada indikator baterai remaining juga. Terus ada dia ngasih tahu ini lagi di channel berapa. Itu sama sinyalnya seberapa kuat gitu. Jadi itu sangat membantu ya. Nomor 19 itu beneran dapat sesuai deskripsi ya. Iya benar ya. Jangan itu dulu. Kenapa? POC berapa? POC yang mana? Jangan scroll ke atas dulu sini, aku kasih unjuk Oke. aja. Oh ya. Yang mana dulu yang dijawab nih? Nih, yang spill nomor 19. Nomor 19 ada apa sih? Baofeng BF88S ya? Iya. Oke, BF88S ini ya. Terus ada apa lagi? Itu nomor 9 maksudnya benar. Benar ya? Dia minta di. Nah ini ya Baofeng BF88S. Nah sekalian sama yang KDC 88. Ini ada kurang, ada sepasang.
BF88S itu yang nomor 9 itu sepasang bukan? Yang nomor 9 Bofeng. Oke. Ini yang Bafeng BF88S ini ya bisa beli satuan, bisa juga beli sepasang gitu ya. Kalau bisa sepasang 175 untuk yang satuan, kalau yang sepasang 350 gitu ya. Jadi ini untuk kelengkapan Bafeng selalu lengkap dengan handsfree sama desktopnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk frekuensi sama di UHF 400 sampai 450. 470 ya. Terus udah gitu ini powernya juga nggak nyampe 5 watt. Terus untuk jarak sendiri 1 km itu masih tergantung lokasinya. Kalau misalnya semakin lega, maksudnya lega itu nggak terlalu banyak pohon, pemukiman atau penghalang lainnya ya. Seperti tembok, beton, dan lain-lain itu akan mempengaruhi suaranya. Tapi kalau misalnya banyak gedung-gedung itu nggak bisa terlalu jauh. Tapi ini suaranya oke ya. Kalau misalnya di dalam gedung yang susah sinyal seperti di basement ini kepake banget ya UHF ini. Atau di dalam lift itu masih dapat sinyal ya. Terus ini kalau misalnya mau disambung, misalnya yang BF88S ini ternyata bisa nyambung ke KDC 88 Plus tipe WLN. Ini beda merek ya, tapi ini bisa nyambung tanpa harus diprogram. Jadi ini benar-benar tinggal di samain channelnya, itu bisa langsung ini ya, terkoneksi. Nah, seperti ini ya. Ini bisa langsung connect aja. Nggak usah diprogram yang ini. Terus untuk harga POC, tadi ya POC untuk yang Talkbot N50 itu 2.150.000. Untuk yang N59 harganya 3.300.000. Ini bisa touchscreen sama ada kamera. Nanti spill yang nomor 26. Oke. S6 ya, S berapa sih tadi? Apa? S69 ya? Ya, S69. Oke, yang nomor keranjang nomor berapa 26. Tadi? 26 ya. Ini ada POC yang terbaru seri S ya. Setelah POC yang Talkbot yang N59 ini ya, yang terakhir, muncullah ini ya. Ini yang S69, dia fiturnya ada NFC-nya seperti ini. Nah, ini untuk checkpoint bisa ya untuk HT. Kalau misalnya di gedung itu ada security, mau checkpoint kita bisa tracking, dia udah bisa udah sampai mana gitu ya, patrolinya itu bisa di tracking. Terus udah gitu ini layarnya juga lebih lebar, sama-sama ada Google Play Store-nya, jadi bisa langsung install aplikasi walkie-talkie-nya di sini, bisa pilih Walkie Fit atau pakai Zello juga bisa ya. Tapi kalau misalnya yang ada kamera gini, ini yang support semuanya itu bisa pakai Walkie Fit. Kalau Zello masih belum bisa video ya terakhir itu. Jadi kalau misalnya pakai Walkie Fit kita bisa transmit nggak cuma suara doang, tapi bisa juga pakai ini ya, bisa video, transmit video juga bisa. Jadi ini kepake banget buat emergency ya. Jadi kasih laporannya tuh nggak cuma suara doang, tapi video juga gitu ya. Jadi lebih akurat, terus pertolongan juga jadi lebih cepat datangnya gitu ya. Jadi ini banyak banget ya pakai udah seluruh dunia. Ini HT Cina, tapi ini benar-benar POC yang sangat mumpuni ya. Sampai ke Eropa gitu juga pakai gitu untuk emergency. Satu organisasi departemen rescue gitu udah pakai ini ya, POC yang tipe Talkbot ini yang ada kamera. Ini kameranya itu udah ada flashnya kalau yang S69 ini ya. Jadi ini kalau misalnya areanya gelap, ini bisa memperjelas video sama fotonya gitu ya. Jadi kalau misalnya transmit bisa kirim gambar, bisa kirim video, bisa PTT video, bisa PTT voice juga di Walkie Fit. Jadi tinggal bisa langsung download aja, install aja Walkie Fit di Google Play Store-nya ya. Jadi udah bisa setting sendiri semuanya. Dan ini RAM-nya udah 1 GB ya untuk yang Talkbot ini ya. Dan suaranya lebih oke juga. Spill nomor 5 ada apa? Motorola. Circe ya? Circe harusnya yang Motorola Circe ini fiturnya mirip-mirip yang CP1660 ya. Jadi itu Motorola yang Circe ini digital ya. Ini kayaknya. Digital ya. Nah, seperti ini. Ini kita semua barangnya ready. Kakaknya mau tinggal pilih aja mau yang UHF atau yang VHF. Ini ada 3 ya. Pilihannya VHF,
136 atau yang UHF ada dua, yang 350 atau yang frekuensi yang UHF 400 gitu ya. Jadi ini ya penampakannya seperti ini. Wah, ini boxnya. Nah, ini ya untuk ini sirpe. Sir C-nya nggak ada ya. Ini mirip-mirip sih sama sir C ya. Kalau sir P ini biasanya buat tambang ya, yang harganya 6 juta. Tapi kalau misalnya yang sir C itu harganya 3 jutaan. Ya. Nggak ada ya? Nggak ada berarti. Di sini. Oh ya, masih di gudang ya kalau yang sir C-nya. Jadi ini boxnya mirip sama yang sir P ini. Oke. Sebentar, Icom V80 nggak ada ya? HT yang cocok buat naik gunung WR88 Plus ya kak, itu udah waterproof untuk yang di darat. Jaraknya berapa jauh? Itu yang mana ya? Ada. Oke. UV82 jaraknya berapa jauh? Kalau UV82 itu yang di sini yang 5 watt ya? Yang 5 watt juga nggak bisa terlalu jauh ya, 1-2 kilo. Tergantung dari lokasi juga. Oke, sebentar, ini jaraknya berapa kilometer tadi udah ya? Itu ini. Oke. Ini Yang UV82. buat Naik gunung tadi udah ya, Wirecom WR88 Plus bisa pilih yang 6 band atau yang dual band. 6 band itu yang sport radio mana ya? Dia ada fitur scan frekuensinya ya, yang ini. Nah, bedanya mode-nya ya, kalau misalnya yang dual band ini bisa ada noise cancellation autonya, jadi tinggal tekan tombol yang bintang ini lebih cepat ya munculin noise cancellation-nya, jadi bisa auto. Kalau misalnya yang di sport radio ini tekan bintang lamaan itu scan frekuensi mode-nya. Jadi kalau misalnya noise cancellation di sport radio bisa di software-nya ya settingnya. Kalau yang di dual band ini yang WR88 Plus ini bisa langsung. Bedanya itu. Icom yang digital harganya berapa? Icom yang ini ya, yang ID52A ya kak, itu harganya masih di ID52 berapa ya? 15 juta ya? Sebentar ya kak, lagi dicek juga. Yang merah ini ya, yang merah ini WR88 lagi. Ini WLN KDC 1 Plus ya. Ada yang KDC 1 Plus, ada yang KDC 1. Ini harganya kalau yang Plus ini 245. Oke. Ini bisa langsung connect untuk sesama WLN seperti ini ya. Nah, ini kalau di 4 sama di 4 ini udah langsung bisa transmit, bisa receive. Jadi kalau misalnya transmit dia nyala lampunya ini ya, merah, terus udah gitu kalau receive hijau, standar ya. Ini cocok untuk di dalam gedung juga. Oke, POC bisa WiFi ya. POC bisa WiFi, bener. Bisa kalau misalnya insert SIM card itu buat backup bisa beli paket data gitu ya. Kalau misalnya untuk nelpon itu tetap harus ada pulsanya gitu. Oke, talkpot berapa dan lainnya berapa? Talkpot berapa? Maksudnya ini ya, talkpot ada banyak ini ya sih sharingnya. Kalau misalnya yang N50 ini harganya 2.150.000. Ya, seperti ini. Kapasitas baterai yang 1.800 mAh itu yang tipis seperti ini ya. Tapi kalau yang tebal ini 3.200 mAh gitu. Jadi bisa pilih baterainya mau yang mana. Terus udah gitu yang tipe keypad yang N57 itu 2.450.000 ya. Kalau yang touchscreen seperti ini yang ada kamera depan belakangnya udah 3.300.000 ya. Untuk yang seri terbaru yang S69 harganya 4.250.000. Nah, yang ini layarnya lebih lebar sama ada kamera depan belakang juga ya. Itu yang seri terbaru yang udah masuk ke Indonesia ya. Oke. Yang jaraknya 25 ya itu tadi. Kalau yang ini bisa pakai HTPOC tadi ya, yang talkpot bisa ya. Jarak 25 kilo, 100 kilo, 1000 juga nggak ada masalah. Terus untuk kalau di hutan yang ini tadi ya, WR88 Plus bisa, WR88 Plus yang sport radio bisa. Ini karena ini ya, kalau misalnya cocok di hutan kenapa? Di outdoor atau yang di area yang curam gitu ya, yang resikonya banyak kayak misalnya cuacanya ekstrim, bisa tiba-tiba keguyur hujan, ini nggak masalah banget. Kalau misalnya kena air hujan, dia benar-benar masih bisa berfungsi dengan baik gitu, karena emang proteksinya
jelas untuk waterproof ya. Terus ini bisa waterproof untuk di darat. Kalau misalnya di laut, better pakai yang proteksi marine ya, untuk HT marine seperti ICOM. ICOM itu lengkap banget untuk marine ya, bisa ada ice-nya, ada radarnya, ada fixed mount, ada handheld transceiver-nya juga. Misalnya ICOM M37 gitu ya, itu untuk yang di laut ya, waterproof-nya. Oke. Hutan udah ya. Sebentar. Nomor 5 tadi. Oh, udah belum ya? UV82 udah ya? Oke, aku scroll lagi. Apakah SIM card-nya sudah bisa kebuka? Tidak diblokir provider SIM card-nya. Maksudnya gimana nih? Kalau SIM card-nya sama aja sih sebenarnya, kayak misalnya beli HP kan perlu ada SIM card gitu. SIM card-nya kakak bisa pilih apa aja. Kayak misalnya Telkomsel atau kayak XL, Axis, Indosat itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk sinyal paling kuat sih masih Telkomsel ya. Jadi kalau misalnya untuk provider bisa pakai Telkomsel ya, yang sinyalnya kuat, bahkan sampai ke pelosok-pelosok bisa gitu ya. Oke, kalau misalnya SIM card biasanya ya daftar dulu ya, sama seperti biasa pakai HP Android gitu. 05 bisa jarak berapa? 05 tadi UV82 ya? Oh, sorry. Motorola Circe. Mang, Motorola Circe bisa jarak berapa? 2 kilo. 2 kilo ya? Oke, yang nomor 5 tadi ini ya, Circe bisa jarak antara 2 kilo, sekitar 2 kilo ya. Yang POC Mbak, saya pernah beli di blokir provider karena emailnya not register. Oh, kalau misalnya yang Tokpot di sini emailnya sudah terregister semua ya. Mungkin kakak belinya di mana nih POC-nya gitu? Karena yang di kita punya udah di emailnya sudah terdaftar Kominfo semua gitu. Oke, harga Wearcom yang orang itu berapa kak? Oh. Orange. Aduh, salah, sorry, kecepatan bacanya. Yang orange ini ya, harganya 875. Untuk yang sport radio harganya 1 juta ya. Yang ini. Jadi ini variannya ada banyak juga ya warnanya. Kalau misalnya suka yang ngejreng ini sporty banget sih warnanya, ngejreng. Jadi kalau misalnya kemana-mana tuh kelihatannya kayak nyala gitu ya. Kalau yang warna ini, kalau yang hijau lorengnya mirip-mirip sama ini ya. Kayak gini. Jadi ada yang warnanya army juga nih yang Wearcom ini. Kalau yang abu-abunya masih kosong ya. Abu-abunya mirip banget sama hitam sih. Kayak abu-abu tua gitu. Nah, jadi yang ready itu ada 3 varian warna, orange, hijau loreng, sama yang hitam gitu. Ini oke banget sih kalau misalnya kakaknya sering kayak kerjanya di sekitar setiap hari tuh dengerin mesin pabrik misalnya yang kenceng banget gitu. Atau di sirkuit yang sering kayak ada mobil atau motor yang ngeng-ngeng gitu ya. Jadi itu kalau misalnya kita pencet titik gitu, kita ngomong, itu suara kita akan terdengar lebih jelas kalau misalnya ya kita aktifin noise cancellation-nya. Jadi keadaan bising di sekitar kita tuh bisa di reduction ya, dikurangi kebisingannya. Jadi suara kita lebih jelasnya dan informasi yang kita sampaikan lebih jelas juga gitu. WLAN-nya berapa? Mulai dari 175 untuk yang pola seperti ini ya, yang standar. Ini 175 itu untuk kelengkapan yang standar sih sebenarnya, dia kayak ada baterai sama ada charger adaptor. Tapi kalau misalnya mau tambah lagi desktop sama handsfree-nya itu beda lagi ya, harganya jadi 200.000 ya. Yang untuk yang lengkap. Jadi ada yang lengkap, ada yang standar. Jadi kayak misalnya untuk Baofeng biasanya selalu lengkap ya. Kalau yang WLAN ini ada opsi lengkap, ada opsi yang standar gitu. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya kakak gitu. Misalnya udah punya nih headsetnya tipe Kenwood, jadi nggak usah beli lagi yang lengkap gitu. Cukup dengan adaptor sama baterainya aja. Misalnya kayak gitu ya. Pesan, silakan dipesan, nanti akan segera diproses. Untuk sementara ini COD masih belum bisa. Jadi pengiriman akan dilakukan secara reguler untuk di TikTok. Jangan lupa untuk di TikTok Shop diklaim dulu untuk voucher pengirimannya, karena sayang banget kalau nggak diklaim nanti nggak dapat potongan ongkos kirim ya. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya di toko hijau atau di toko lainnya itu bisa ada promo yang lainnya juga ya. Jangan lupa juga diklaim. Oke, bisa pesan HT-nya saja.
Untuk HT-nya saja itu udah pasti mungkin kalau misalnya KDC 1 ini pakai yang kelengkapannya standar. Jadi kalau misalnya kelengkapan standar tuh seperti ini. Ini dia nih. Nah, seperti ini ya boxnya. Karena di kita itu HT-nya semuanya baru, jadi selalu lengkap dengan charger dan baterainya gitu ya. Jadi dia selalu ada kabel USB-nya, adaptor sama baterainya ya. Seperti itu. Jadi untuk yang standar selalu ada baterai, chargeran adaptor sama HT-nya. Itu aja yang standar gitu. Kalau misalnya mau yang lengkap ada desktop sama handsfree-nya. Jadi kalau misalnya mau HT-nya aja better yang kelengkapannya standar aja Kak gitu. Harganya juga lebih murah gitu. Bisa apa ya? Motorola ada nggak Kak? Ada Kak. Untuk Motorola ada ya Kak? Oke. Wah ini siapa ya? Ada yang kenal ini. Jangan sebut nama ya, nanti bisa berabe. Rig ada ya Kak. Untuk Rig ada yang tipe Yesu itu yang apa FT ya? FT 2980 itu harganya 2.650.000. Itu pendinginnya oke banget ya, recommended juga itu. Berapa biaya server POC per tahun? Kalau misalnya biaya per tahun ya, kalau per bulannya 25.000, tapi kalau misalnya per tahun bisa 300.000 ya Kak. Yang standar jaraknya berapa ya? Untuk yang standar jaraknya berapa? Yang mana ya Kak? Untuk yang ini ya, yang WLAN KDC 1 ya maksudnya ya. Jadi ini jaraknya bisa 700 meter sampai 1 kilometer gitu ya. Jadi kalau misalnya tergantung lagi sama keadaan lingkungannya. Kalau misalnya semakin terbuka, nggak banyak halangan, nggak banyak gedung, nggak banyak pemukiman atau pohon, itu bisa ada yang ngetes sampai 2,6 kilometer ya lebih tepatnya. Ada ya, ada yang pernah ngetes juga gitu. Jadi berani bilang bisa sampai 2 kilometer itu lihat lingkungannya lagi ya. Mungkin menurut kita jaraknya segini gitu ya. Menurut kakak tuh jaraknya enggak kok. Misalnya dites jaraknya nggak nyampe gitu. Itu kembali lagi sama keadaan lingkungan di sekitar kita tuh ada banyak penghalang atau enggak, banyak pohon atau enggak, banyak gedung apa enggak gitu ya. Banyak faktor ya yang mempengaruhi jarak HT. Jadi nggak bisa plek-plek gitu ya. Pak udah pasti 1 kilo, udah pasti 2 kilo itu nggak bisa gitu. Oke. Spill Rig sama Motorola-nya Kakak. Kebetulan kalau Rig di sini ini ya. Mamang ada Rig gak, Mang? Rig apa ya? Rig apa aja yang bisa di-spill? Ini, Icom. Itu Merin. Merin. Oke. Kalau yang Motorola ada ya, Mang? Motorola ada. Apa yang bisa? XIRM. XIRM ya. Rig XIRM. Ini untuk yang Rig Merin M330. Ada M330, ada M330G. Ini kalau misalnya Merin ini proteksinya lebih ini ya. Lebih greget gitu ya. Tuh. Kenapa? Kalau misalnya mau balik mesti ini dong. Kameranya. Nah, ini ya. Mana yang mana? Yang mana? Oh. Ini ya. Untuk Rig lengkap banget ya. Ada kabel DC. Kabel DC-nya mana ya? Terus ada bracket. Nah, ini. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Ini pokoknya kalau Rig itu biasanya jaraknya, powernya lebih besar, jaraknya bisa lebih jauh juga. Dan lebih berat juga ya. Apa-apa? Tadi ada apa lagi? Ada antenanya nggak sama antena? Rig lengkap sama antena. Ada nggak? Antenanya apa ya? Rignya tipe apa dulu nih, Kak? Sungguh sebentar ya. Plus minus Baofeng apa ya, Kak? Bisa langsung pakai atau nambah-nambah lain-lain? Mau lihat, mau di-spill buat Baofeng katanya. Yang mana yang Baofeng? Iya, mau lihat antenanya. Antena luar Baofeng. Pakai yang ini ya. Berapa sih? Tanya Bang Adol. Bang Adol.
Antena Baofeng apa? Dual band ya berarti ya, Iya, dua Baofengnya. aja. Tipenya apa ya? RH 775 ya? Tanggal 775 boleh. Boleh ya. Baofeng RH 775 boleh ya? Ada nggak minta di-spill? Ada nggak? Ini yang Baofeng ini nih 10R nih. Nggak ada ya? Iya. Adanya RH 77B. Contoh aja nih. Kategori. Ori. Oke, sebentar ya. Tipe sembarang. Antena Larsen ada ya? Ini apa nih? RH 775 ya, yang ini ya. Bisa untuk Baofeng. Antena Larsen ada tipe apa? Nah, ini ya, untuk tipe Baofeng. Ini bisa UV5R kan emang? UV5R. Bisa bisa. Oke. Ini coba ya diganti ya antenanya. Open gimana Biasanya ya? antena itu bisa receive-nya lebih bagus ya. Dan pemasangan antena ya itu lebih ini nggak bisa. Oh, bisa. Pelan-pelan Iya ya pelan-pelan. Oke, maaf. Ya, ini kalau udah terpasang dengan baik baru bisa dinyalain gitu. Karena katanya kalau misalnya nyalain masang antena, lepas antena terus pasang antena pas lagi nyala itu berbahaya katanya ya. Jadi ini seperti ini ya rupanya. Lebih ganteng ya kayaknya. Jadi kalau misalnya ini ringkih gitu ya, kalau misalnya kepanjangan takut keplet gitu ya, takut keseleo, antenanya ini bisa lebih aman ya. Ini bisa di dual band ya, RH 775 untuk Baofeng ini sembarang tipenya, contohnya yang UV5R ya. Ini kompatibel juga untuk Baofeng tipe ini ya. Dual band lainnya kayak UV82, BFH6 bisa juga emang. Bisa. Ya, BFH6, UV9R plus gitu. Antena Larsen tipe apa ya? Sebentar. Kepala aku Dia sih sakit. nanya antena Larsen ada nggak? Aku bilang ada tipe yang Antena Larsen ada ya. Oke. Sebentar. Ada. Selamat malam, Ibu. Ini siapa? Emang kayak dokter ya hari ini. Oke ya. Ini juga ada ini nih, apa namanya? Kalau misalnya Baofeng ini ada ini ya, bisa kompatibel sama yang antena LED. Kalau misalnya suka ini ya, antena LED itu yang ujungnya bisa nyala itu ada juga ya. Ada banyak varian warnanya juga. izin Kita jaraknya punya nggak ya? berapa? Mana? Ini. Ini. Iya. Oh yang ini Baofeng ya, jaraknya bisa 1 sampai 2 kilo ya. Ini powernya nggak sampai 5. Kalau nyendernya itu di 3 ya high powernya. Ada THT. THT itu maksudnya apa ya? Jarak kekuatan berapa meter yang UV5R ini ya. Kalau yang powernya di bawah 5 kayak Baofeng ini, powernya bisa sekitar 1 sampai 2 kilo tergantung lagi lokasinya. Ini antena yang RH775 berapa, Mang? 75 ya harganya? Bener nggak? Iya. Ya, harganya 75. Soalnya kemarin ada yang nanya juga, ini banyak banget nih yang nyari RH. Ini. Posting. Ini udah beres. Udah. Finally. Ya. Oke, tinggal yang ini ya. Apa ya ini maksudnya? THT maksudnya apa sih? Wah, alatnya gitu ya? Nggak ada tuh alatnya Kak. Di sini HT semua Kak. Mungkin lagi joke kali ya. Dia namanya kayak HT. COD belum tersedia gitu. Gimana ya? Hadir bisa COD Kak? Belum bisa COD ya Kak? COD itu masih dalam proses persetujuan gitu ya. Jadi untuk sementara itu masih pengiriman reguler. Sama kalau misalnya kakaknya di daerah Jakarta bisa mampir ke toko offline-nya kita juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mampir ke sini bisa langsung konsultasi, bisa minta tolong diprogramin gitu, program yang kompatibel apa, kita bisa sharing juga ya di sini. Terus oke.
Udah ya, antena buat UV5R. Ya, ini tadi ya. Yang RH775. Yang RH775 ya. Ini bisa buat UV5R, dual band tipenya. Sebentar, coba dicek. Sebentar ya. Oke, ini tuh ya RH775 itu yang dual band. Sebentar, antena tarik. Kok antena ini bisa. Nah, oh ya, saya lupa ya. Ini bisa ditarik ya. Ini antena tarik tipenya. Ini nggak nyampe 40 cm ya kalau ditarik. Oh, nyampe deh. Maksimumnya 40 ya. Spesifikasi yang baru kayaknya. Sebentar ya. Ini kalau yang SMA female harganya, sorry, bukan ini ya. Bukan 75, ini harganya 45 bahkan. Tunggu bentar ya. Program di agen tuh gitu. Tergantung ini lagi ya, mereknya ternyata banyak juga ya. RH775 itu banyak mereknya ya ternyata. Ada yang D antena. Ada yang Unier lebih murah sih harganya, 45. Apa mau dikirim aja? Kalau yang di antena itu ya sekitar 75. Oke ya. Jarak sebentar. Antena buat UV5R bisa pakai berapa meter Kak suaranya? Yang UV5R powernya nggak sampai 5. Ini bisa 1-2 km tergantung lokasi. Semakin terbuka semakin jauh. Jadi jarak yang 10 km ada ya Kak? Itu pakai HTPOC Kak jenisnya. Kalau yang 10 km. No matter what ya. Jadi kalau pakai HTPOC mau puluhan kilometer udah pasti nyampe pakai POC. Jarak berapa? Jarak tadi udah ya. 1-2 kilo. Nggak apa-apa jarak antenanya jauh, tapi jangan sampai kita berjauh. Hahaha. Gitu ya. Oke ya. Seperti itu ya untuk informasinya lagi. BFA 6 kalau bawa Feng 10 watt better yang ini ya tadi udah. Ini. Unier ternyata lebih ini harganya lebih terjangkau ya. Oke, sempat lupa. Matikan dulu ya, baru dilepas gitu ya. Ini yang tipe SMA female. Untuk yang tipe Baofeng HT Cina ini tipenya yang SMA female. Kalau misalnya yang kayak ICOM itu BNC ya, tipenya, portnya. Oke, terima kasih. Kita kembali ke HT antena bawaan. Dalam keadaan mati ya sekali lagi, biar aman. Nah, kita boleh nyalain. Nah, ini suara khasnya nih, Baofeng UV5R ya. Ada yang serupa atau kita sama ya. Ini ada KD UV1. Kembar gak nih? Kembar banget ya. Tapi kita menemukan perbedaan ya ternyata. Ada di belt clip-nya. Ada di slot, ada di ini ya. Di pinggirnya ini ada slot buat charger sama suaranya yang beda. Oke ya. Suaranya lebih lantang ya yang ini ya. Beda tipe sih, tapi kalau misalnya ditanya bagusan mana, dua-duanya bagus ya, oke. Cuman beda merek aja, sama produksinya lebih lama yang UV5R daripada yang KD UV1 ini gitu. Bedanya itu. Oke, kakak yang 10 km kasih jelasin. POC, oke, kita mulai pakai POC ini aja ya, karena ini yang terbaru ya. Untuk yang Talkpod S69 ini pakai sistemnya Android 9 Pie, jadi ini bisa install aplikasi Wallkey-nya langsung, nggak usah diprogram ke komputer lagi, pakai total control. Jadi ini bisa langsung ke Google Play Store-nya di sign in, terus udah gitu bisa langsung install apa aja gitu ya. Mau pakai Wallkey bisa, pakai Zello bisa. Kalau bisa salah satu, ini RAM-nya 1 GB. Jadi ini berbeda ya fungsinya sama HP Android
biasanya ya kita menggunakan ini untuk apa? Ini untuk komunikasi karena kita dilengkapi dengan antena, terus ada PTT, ada NFC-nya gitu ya. Ini PTT-nya di sini ya, lebih lebar. Nah, terus udah gitu dan ini suaranya beda ya kalau sama HP ini suaranya lebih kenceng, lebih keras gitu dan dia bisa standby untuk PTT. Kalau misalnya HP kan kalau nggak bisa terus-terusan dipakai buat HT ya kayak untuk keperluan komunikasi gitu. Kalau misalnya untuk HP itu biasanya untuk keperluan multitasking gitu. Misalnya main game itu RAM-nya bisa bergiga-giga ya. Kalau ini untuk HT gitu. Jadi diunggulkan dari segi kualitas suaranya sama standby mode-nya untuk HT gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini HTPOC ini pakai SIM card sama seperti di HP, jadi ini jangkauannya 4G, jadi nggak ada batasan untuk jarak. Mau 10 kilo, mau 100 kilo, mau 1000 kilo, antar negara, antar pulau, itu masih terjangkau gitu ya. Asalkan kita terkoneksi dengan internet, bisa WiFi ya, di sini bisa disambungkan WiFi, atau misalnya kita pakai paket data juga bisa gitu. Kalau misalnya pulsa, itu biasanya kalau misalnya kita mau melakukan calling, telepon gitu langsung. Itu bisa juga gitu ya. Nah, seperti ini ada kameranya juga depan belakang. Jadi ini bisa memaksimalkan fungsi dari HT ya. Kalau misalnya untuk keadaan darurat banyak banget yang pakai untuk emergency gitu. Jadi kita ngasih laporan lokasi kejadian bukan cuma suara doang, tapi bisa dengan ini ya, gambar. Terus ini nyambungnya juga gampang banget gitu. Tinggal install Kiflit terus udah gitu udah tinggal ada servernya, terus kita bisa login langsung bisa komunikasi gitu ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya mau transmit sama ya, kalau misalnya di WLN ini tinggal samain channel, dia bisa 10 HT di channel yang sama bisa komunikasi. Kalau yang ini juga kita mau transmit video ke grup, itu semua grup bisa ngelihat video kita juga gitu, bisa nerima video, bisa menerima voice juga gitu ya. Ini berapaan harganya? Ini harganya S69 ini harganya 4.250.000 ya. Ini baru keluar tahun ini juga ya. Jadi ini pembaharuan lagi teknologi dari POC yang tipe sebelumnya N-series. N-series itu ada yang N50, yang ini yang tanpa layar, terus ada yang N57 yang ada keypadnya, sama N59 yang touchscreen ini. Jadi selalu melakukan inovasi ya. Talkpod ini juga sangat terkenal juga di luar negeri ya. Di Eropa juga udah banyak departemen rescue yang pakai ini gitu ya. Jadi ini recommended banget ya kalau misalnya kakak pakai ini. Oke, 3 item tadi, satu katalog belum diproses ya. Yang mana nih? Ada di toko hijau ada yang belum diproses. Oh, besok pagi. Oh ya, besok pagi ya kak. Kalau udah lewat jam 6 biasanya jam berapa ya? Iya, besok pagi. Jam 5 apa jam 6 gitu. Jadi kita proses lagi esok hari ya. Karena kita juga perlu melakukan pengecekan, terus kita juga perlu melakukan pemeriksaan gitu. Ini lengkap atau enggak produknya, terus bisa nyala apa enggak. Jadi kita packing benar-benar rapi, nggak asal packing gitu ya, dipakein bubble wrap lagi, terus benar-benar dites ya. Jadi make sure kita sampai barangnya ini ke tempat kakaknya itu aman gitu ya. Kita selalu memperhatikan hal sedetail itu gitu ya. Jadi kalau misalnya kakaknya mau udah terima nih barangnya, jangan lupa melakukan video unboxing ya untuk jaga-jaga. Oke, seperti itu ya. Yang sudah check out terima kasih, nanti akan segera diproses sesegera mungkin. Oke. Yang mana? Oke kakak, terima kasih. Terima kasih Kak MT Field yang sudah check out. Kakak. Tidur. Udah. Oke. Terima kasih ya yang sudah join. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi besok ya di jam yang sama di sore-sore bersama Hadika SSB ya. Sore-sore bersama. Oke, terima kasih yang sudah join. Thank you. Bye-bye. Oke, ini now-nya susah banget ya dipencet. Ih, baru ada yang nanya mau beli gimana caranya udah di ini loh.
Pas banget pas mau di end now. Oke,